Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita taati, Hadratul Mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai lembaga dan berbagai tingkatan, hadirin hadirat semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita di sebaik waktu, bulannya bulan haram, satu di antara 4 bulan haram yang mulia, Rajab, dihimpun di tempat yang paling mulia di atas bumi, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah namanya yang begitu indah, Al-Latif, yang penuh kelembutan, dihimpun dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah menawarkan amanah untuk menghamba kepadanya sekaligus menjadi khalifah mengelola buminya. Amanah itu ditawarkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi itu sendiri. Maka makhluk-makhluk Allah itu merasa berat akan amanah itu dan merasa enggan untuk menerimanya. Wahmalahal insan, tapi manusia menyanggupi amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, dalam soal keberaniannya untuk menerima amanah, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bersikap banyak aniaya, zalim kepada dirinya sendiri, dan jahula, dia tidak mengerti konsekuensi apa yang ada di belakang amanah yang sangat berat itu. Maka menarik dialog yang satu hari terjadi antara
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi, pemimpin Mekah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abul Hakam, qul kalimatan wahidatan tamlikul Arab wal Ajam." Wahai Abul Hakam, ini teladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Jahal tetap dengan panggilan kehormatannya, dengan kunyah resminya, Abul Hakam. Dan menunjukkan dakwah Rasulullah betul-betul karena Allah, bukan untuk meraih kekuasaan, karena yang dia tawarkan, beliau sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada Abu Jahal adalah kalimat luar biasa. Wahai Abul Hakam, katakan satu kalimat yang dengan kalimat itu engkau akan menjadi penguasa bagi semua orang Arab dan semua orang Ajam. Abu Jahal tertarik sekali. Dengan muka antusias dia berkata, "Walau asyra kalimat ya Muhammad." Kalau untuk menjadi penguasanya Arab dan Ajam, jangankan 1, 10 pun saya siap, wahai Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tamlikul Arab wal Ajam." Katakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau akan menjadi rajanya orang Arab dan orang Ajam. Ini memang Rasulullah SAW melihat pada diri Abul Hakam, Abu Jahal, ini ada jiwa leadership, kepemimpinan. Dan beliau tawarkan, kalau kamu mau jadi pemimpin jangan tanggung-tanggung. Jadilah pemimpin untuk seluruh orang Arab, seluruh orang Ajam. Caranya katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar itu, Abu Jahal menyeringai dan kemudian berkata, "Tilkal kalimah yabghuduhal muluk." Kalau kalimat yang itu, maka raja-raja pasti membencinya. Perhatikan pelajaran ini. Seorang Abu Jahal ditawari untuk menjadi penguasa Arab dan Ajam dengan mengucapkan kalimat luar biasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi Abu Jahal ternyata orang cerdas, dia tahu konsekuensi kalimat itu. Menjadi seorang raja bagi semua Arab dan Ajam, tetapi dengan ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka artinya dia akan terikat pada 3 tanggung jawab. Pertama, memimpin dengan bertanggung jawab kepada Allah, dan memimpin harus dengan cara yang ditentukan Allah. Kedua, dia harus memimpin dengan bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, serta nilai-nilai yang ditegakkannya dalam sunnahnya. Dan yang ketiga, dia menjadi pemimpin akan bertanggung jawab atas seluruh yang dipimpinnya per individu, semua menjadi punya wewenang untuk menggugatnya. Menjadi pemimpin seperti ini, bertambah tanggung jawabnya, berkurang hak-haknya, bertambah kewajibannya, berkurang kesenangannya. Kalau kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Muqaddimah aja satu kitab sendiri. Bagaimana isi dan khatimahnya. Dalam Muqaddimahnya mengatakan tidak mungkin berhimpun dalam satu hati, satu qalb, satu jantung manusia pemahaman yang benar tentang tauhid dan ambisi untuk berkuasa. Tidak akan berhimpun. Abu Jahal punya ambisi berkuasa, maka dia tidak mungkin bisa menerima kalimat tauhid,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena setiap orang yang memahami dengan benar hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harusnya sebaliknya, dia tidak akan pernah berambisi untuk menjadi penguasa. Karena dia tahu konsekuensinya. Mimpin harus dengan caranya Allah, tanggung jawabnya kepada Allah, pakai sunnah Rasulullah. Karena Rasul akan menjadi saksi atasnya. Dan kelak setiap orang yang dia pimpin menjadi berhak untuk menggugatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemahaman kita benar, seharusnya kita tidak punya ambisi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. 260 juta orang siap berbaris di hadapan pengadilan Allah untuk masing-masingnya mengajukan gugatan. Bisa dibayangkan, kalau orang-orang yang tanggung jawabnya kecil, level kepemimpinannya kecil, hisabnya cepat selesai, masuk surga bersegera. Ini yang namanya pemimpin Indonesia. Kalaupun masuk surga, nunggu digugat 260 juta orang dulu. Itu kan selisihnya jadi beribu-ribu tahun. Udah pada masuk surga? Belum. Kamu masih ada yang menggugat. Itu kalau masuk surga. Repotnya lagi, setiap penggugat punya hak untuk mengambil pahala amal saleh. Kalau pahala amal saleh habis, penggugat berhak untuk melimpahkan dosanya. Sudah pengadilannya lama, akhirnya masuk neraka, repot. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah ya, jangan ada yang berambisi jadi presiden Indonesia ya. Saya juga tidak berambisi jadi presiden Indonesia. Cita-citanya cuma jadi perdana menteri. Kan nggak ada. Ya kalau sudah tiba waktunya kan diadakan gitu. Dulu kita punya banyak perdana menteri kan itu. Perdana Menteri Muhammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, Perdana Menteri Muhammad Nasir, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Tapi ya kalau bisa nggak usah jadi. Jadi sultan, sultan mah bebas kan itu. Baik, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini saya ingin menggambarkan betapa insan yang memahami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memandangnya sebagai sesuatu yang sangat besar. Dan kita bangga dengan kalimat itu, syiar itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada putranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, seperti diteliti dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilatu Al-Ahadits As-Sahihah, wasiatnya Nuh itu, ya bunayya, wahai anakku, aku punya dua wasiat. Dua wasiatku itu adalah la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. La ilaha illallah itu nak, kata Nuh alaihissalam, seandainya alam semesta raya dimampatkan, dipadatkan, tidak dikurangi beratnya keseluruhannya, hanya dipadatkan untuk menjadi satu genggam, lalu alam semesta raya itu diletakkan di satu anak timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain, maka kata Nuh alaihissalam, la ilaha illallah lebih berat daripada alam semesta. Wa subhanallah wa bihamdi, dan aku wasiatkan subhanallah wa bihamdi fa innaha tasbihatu kulli syai'in wa biha turzaqul khalq. Karena ini adalah tasbihnya seluruh makhluk, dan dengan itulah makhluk mendapat rezeki. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Atau antum lengkapi dengan satu lafal dari hadis lain, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka ini akan menjadi satu
kesamaan frekuensi antara kita dengan alam semesta. Karena alam semesta semuanya bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai dari bertasbih memuji Allah, maka dia tidak sefrekuensi dengan alam semesta. Maka susah. Segala karunia mau nempel itu susah. Kenapa? Karena frekuensinya nggak nyambung. Antum kalau frekuensinya nggak sama, maka nggak nyaut, nggak nangkep, ya kan? Kalau frekuensi kita sama dengan alam semesta, ya segala sesuatu dalam semesta ini gampang sekali untuk nyambung dengan kita. Mudah bertemu orang baik, mudah bertemu waktu yang baik, mudah bertemu tempat yang baik, mudah bertemu kesempatan berbuat baik. Karena apa? Dengan tasbih kita nyambung dengan frekuensinya semesta yang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syiar yang agung bagi kita semuanya. Tidak bisa kita anggap remeh. Apa yang menjadi entry point bagi kita memasuki sebuah keridhaan Allah yang bernama Islam. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku telah meridhai Islam menjadi agama bagi kalian. Kalimatus syahadatain itu adalah hal yang sangat penting karena pertama, dia bermakna persaksian. Dua, dia ikrar. Tiga, dia janji. Misak, bahkan bukan cuma wa'ad tetapi misak, perjanjian. Dan yang berikutnya, dia yang menentukan kita masuk ke dalam sebuah perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Yang pertama persaksian, agar kita juga sefrekuensi dengan persaksiannya Allah, para malaikat, gitu ya. Segala yang di langit dan di bumi. Yang persaksian itu qaimam bil qisti, tegak dengan keadilan. Bahwa Allah tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Dia. Kita bersaksi Allah adalah Rabb, maka Dia adalah ilah. Dia satu-satunya Rabb, maka Dia satu-satunya ilah. Inilah makna dari Siratul Mustaqim yang disebutkan oleh Sayyidina Isa alaihissalam baik di surah Ali Imran maupun di surah Maryam. Apa kalimatnya? Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembah Dia semata-mata. Inilah jalan lurus itu. Jalan lurus itu pemahaman bahwa Allah itu Rabb. Rabb adalah salah satu kata bahasa Arab yang kita tidak menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena Rabb itu maknanya Khaliq, Malik, Mudabbir, Razzaq. Yang namanya Rabb itu maknanya Khaliq, pencipta, Malik, penguasa, Razzaq, pemberi rizki, Mudabbir, pengatur segala urusan. Dan karena itu Dia satu-satunya ilah. Karena kalau Rabb tidak dijadikan ilah, maka namanya inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Jadi dia syahadah, persaksian.
Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya dia adalah ikrar. Kata ikrar memiliki makna yang lebih kuat dari sekedar persaksian. Karena kalau kita mengikrarkan sesuatu artinya kita bukan cuma bersaksi, tetapi siap dengan segala konsekuensi dari persaksian itu. Diikrarkan berarti dikokohkan di dalam hati kita. Ditanamkan kuat-kuat dengan keyakinan sepenuh-penuhnya. Yang ketiga, dia adalah janji dan sekaligus perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan oleh seorang sahabat yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah haknya Allah atas hambanya, maka Allah akan menjaga hak hamba atasnya." Apakah itu haknya Allah atas hamba? Dan apakah itu haknya hamba atas Allah? Haknya Allah atas hamba adalah untuk diibadahi tanpa dipersekutukan dengan apapun jua. Haknya hamba atas Allah adalah untuk dipenuhi rizkinya, ditolong ketika meminta tolong, diampuni ketika memohon ampunan, dirahmati ketika memohon rahmatnya, dan diijabah doa-doanya. Itu janji kita dan perjanjian antara Allah dengan kita. Yang berikutnya, dia adalah entry point kita pada satu musabaqah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ada tafsir yang menarik. Apa yang dimaksud kematian? Dunia. Apa yang dimaksud kehidupan? Akhirat. Dunia ini hakikatnya adalah kematian. Kenapa? Karena antum semua sudah divonis mati. Cuma eksekusinya yang belum tahu kapan terjadi. Sama kan dengan terdakwa dan terpidana mati itu kan. Mereka juga nggak tahu eksekusinya kapan kan. Sama dengan kita. Cuma aja mereka tinggal di penjara, kita di penjara juga, namanya dunia. Kan dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir gitu kan. Meskipun makna ini penting untuk difahamkan. Dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Mesir itu, dinasnya sebagai qadhi itu pakai kereta kencana, bagus banget. Dia dihadang sama seorang Yahudi. Yahudinya kerjaannya penjual ter. Tahu ter? Ter itu minyak Yunani. Jadi dulu minyak zaman dulu itu kan belum minyak sulingan. Jadi minyak mentah yang bercampur dengan lumpur, baunya busuk itu. Jualannya jualan ter, sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu qadhi agung. Bajunya mewah, megah gitu. Dihadang, kemudian Yahudinya bilang, "Sebentar. Nabimu bersabda," orang Yahudi tahu hadis gitu, bahwa dunia ini penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Lihat kita. Hidupku sengsara nestapa, bajuku belepotan minyak, bauku busuk. Sementara engkau bermewah-mewah megah. Maka dunia ini penjara bagiku dan surga bagimu. Berarti aku yang mukmin, kamu yang kafir. Kata si Yahudi kepada
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar tersenyum, kemudian dia berkata, saudaraku, aku bertanya, menurutmu apa yang kunikmati di dunia ini? Kalau dibandingkan yang kunikmati nanti di surga, maka enak mana? Enak surga atau enak yang sedang kunikmati di dunia? Meskipun aku pejabat, megah, mewah, hidupku nyaman. Enak mana? Enak yang di surga atau enak ini? Kata Yahudi itu, ya enak nanti di surga. Betul, maka dunia ini penjara bagiku. Karena nanti di surga aku lebih bebas dari sekarang. Aku lebih enak dari sekarang. Maka ini penjara, saudaraku. Terus aku bertanya kepadamu, kalau engkau nanti masuk neraka, maka yang akan engkau alami di neraka lebih ngeri mana dibanding yang kau alami sekarang? Yang ngeri nanti kalau masuk neraka. Maka dunia ini surga bagimu. Meskipun kamu susah, menderita, badanmu bau busuk kayak begini, tapi ini jauh lebih enak daripada kalau engkau masuk neraka. Jadi kamu sedang di surga, aku sedang di penjara. Ngerti? Garuk-garuk gitu ya. Tapi memang ya, bulian ulama sama bulian kita beda. Kalau orang Yahudi kita yang membuli, tambah menjauh dari kebenaran. Tapi kalau ulama membuli, bulinya itu pakai doa. Sehingga akhirnya apa? Si Yahudi ini mendekat kepada Ibnu Hajar, aku mau masuk Islam. Oleh Imam Ibnu Hajar dipeluk langsung tanpa peduli bajunya kotor. Apa? Peluk saudaraku, ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Yahudi ini menjadi murid kesayangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya antum harus belajar ya. Bully aja jadi hidayah. Lah iya di neraka ini tuh kan bully. Tapi jadi hidayah. Beda memang ulama gitu ya. Bulinya pun pakai doa. Tabarak rahmat. Jadi pemahamannya penting ya ini. Kita sedang di penjara dan sudah divonis mati. Clear? Clear. Maka tafsirnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa mauta dulu? Karena dunia dulu baru akhirat kan? Maka mauta itu artinya dunia, hayata itu artinya akhirat. Maka kalau sadar tentang ini, hakikat sejati kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Tapi mukmin itu di dunia statusnya apa? Mampir. Tapi mukmin itu sebaik-baiknya orang mampir. Mampir itu baik orangnya, meninggalkan pun kebaikan. Kita musafir di dunia. Makanya jadilah di dunia kata Nabi SAW seperti orang asing atau abiri sabil. Ghariban atau abiri sabil. Menjadi seperti orang asing atau penyeberang jalan. Orang asing itu apa sifatnya? Ya orang asing itu waspada, hati-hati gitu ya. Gak sembarangan, gak cari masalah gitu. Itu orang asing. Kalau orang daerah situ, cari masalah juga dia tahu dia punya backing. Karena bukan musafir. Kalau di Jawa Timur, kalau bikin masalah tapi orang situ apa istilahnya? Cak ini kok. Anak sini kok. Aman. Kalau orang asing, hati-hati. Jangan cari masalah. Gitu ya. Perhatikan tanda-tanda, perhatikan rambu-rambu. Sering bertanya kepada yang lebih mengerti. Itu namanya orang asing. Abiri sabil. Penyeberang jalan. Apa penyeberang jalan sifatnya? Tengok kanan, tengok kiri, hati-hati, jangan ketabrak. Melangkah yang hati-hati juga. Mukmin begitu. Satu saat ada orang, dia safar ke satu negeri, ikut sholat Jumat. Dia simak khutbahnya imamnya. Wah, khutbahnya menggugah sekali. Selesai dia pengen kenalan sama imamnya. Sama imamnya kemudian diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya. Dia tanya, gak ada perabotan, gak ada apa. Ya imam,
di manakah perabotanmu? Imamnya tanya balik, wahai anakku, di mana pula perabotanmu? Saya kan cuma musafir. Kata sang imam, sama, aku juga musafir. Dunia ini safar kita, perjalanan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbanyak apa terbaik? Terbesar apa terbaik? Terbaik. Maka kata ahsanu amala itu tidak akan tergantung dengan seberapa banyak Anda diberi umur, seberapa banyak Anda diberi harta, seberapa banyak Anda diberi kuasa. Enggak. Karena ahsanu amala itu kaitannya dengan akhlasuhum niyatan wa atba'uhum li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas niatnya, yang paling diniatkan untuk ittiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang memasuki sebuah perlombaan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan ayat yang mirip dengan surah Al-Mulk ayat yang kedua ini di surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kalau tadi dimensinya waktu, yang di suratul Kahfi dimensinya ruang. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara mereka manusia yang terbaik amalnya. Jadi waktu, ruang adalah saksi. Kelak di hadapan Allah akan siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Tapi bagaimana supaya amal kita terbaik? Tadi paling ikhlas niatnya, paling mengikuti sunnah, dan bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Jadilah Anda lebih baik daripada diri Anda hari ini. Jangan ngukur pakai orang lain. Aku besok pokoknya harus lebih baik daripada Salim Afilah. Enggak usah. Susah. Karena ukurannya jadi relatif sekali dalam soal apanya. Itu kan? Tapi kalau aku besok harus lebih baik daripada aku hari ini, keren. Gitu kan? Pembandingnya jangan orang lain. Setiap orang diberikan potensi-potensi yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka targetnya besok itu aku lebih baik daripada diriku hari ini. Dan karena ini perlombaan, lomba itu harus registrasi. Kalau ada lomba lari keliling Jalan Saninten, misalnya panitia sudah membuka pendaftaran, yang daftar dapat kaos, nomor dada, nomor punggung, lalu semua berbaris rapi di garis start, ditiup peluit, mulai lari. Saya enggak daftar, tiba-tiba sudah datang di situ dari Jogja, belum daftar, langsung ikut lari. Qadarullah misalnya larinya paling cepat, sampai finish paling duluan. Kalau Anda jadi panitia, saya dikasih hadiah enggak? Kenapa? Diskualifikasi ya, enggak daftar. Di dunia ini, kita ketemu ada orang-orang yang hebat sekali dalam berlomba, sayangnya tidak mendaftar. Saya itu pernah mata bercucuran itu nonton videografi tentang Agnes Gonza Bojaksiu. Kenal gak? Itu nama kecilnya, nama ketika dewasa adalah Bunda Teresa. Orang dari Skopje, Albania, kemudian mengabdinya di
India sejak umur 18 tahun. Itu saya nangis karena saya merasa, apa saya bisa melakukan seperti yang beliau lakukan? Jalan di tempat sampah nemukan orang berpenyakit kusta. Oleh orang India, orang kena penyakit kusta itu dianggap kutukan dewa. Sehingga dia diletakkan di dekat tempat sampah, dia hanya makan dari sisa-sisa sampah. Oleh Ibu Teresa digendong, bawa pulang ke rumah kontrakannya, dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobati sampai sembuh. Kalau makan disuapin, segala kebutuhannya dilayanin, diajari keterampilan, sampai akhirnya mandiri. Siapa yang bisa seperti itu? Dahsyat orang ini. Tapi saya lebih menitikkan air mata ketika beli memoarnya beliau yang dibukukan, diterbitkan. Itu buku catatan harian. Anda tahu halaman terakhir catatan hariannya Bunda Teresa isinya apa? Isinya sebuah curahan hati. Tuhan, di mana Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang lemah, terbuang, miskin dan susah. Aku di sana menantimu berpuluh tahun, tapi engkau tidak pernah datang padaku. Bayangkan. Serem gak? Seperti Sayyidina Umar bin Khattab perjalanan menuju kota Baitul Maqdis, lewat di sebuah biara, lihat seorang biara nangis terseduh-seduh di depan patung Yesus. Beliau ikut nangis dan berkata, membaca surah habis isma rabbi ala itu apa? Habis ala Al-Ghasiyah. Beliau membaca ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bekerja keras lagi kepayahan, lalu nanti masuk neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, ibadah kok khusyuknya kayak begitu. Tapi apa hasil yang akan didapatkannya? Betapa jahatnya syaitan yang telah mewaswaskan kepadanya tentang keimanan palsunya gitu. Subhanallah. Ada orang-orang yang larinya lebih cepat dari kita dalam lomba lari, tapi gak daftar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Yang lebih kasihan ada orang-orang yang sudah daftar lomba, tapi duduk-duduk di garis start. Loh Pak, kok gak ikut lari Pak? Oh ini lomba larinya keliling Mas, startnya di sini, finishnya juga di sini. Daripada ikut muter, mendingan tunggu di sini. Merasa cukup, oh saya sudah syahadat. Lu enggak sholat Pak? Ya nanti. Berat ya sholat itu. Syahadatnya kapan Pak? Waktu aku mau ijab qabul itu. Syahadat dulu saya gitu. Oh, berapa tahun yang lalu Pak? 29. Subhanallah. Ini makna dari syahadat kita. Anda sudah mendaftar pada lomba yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Karena dengan inilah semua kebaikan kita tidak sia-sia. Karena dengan inilah amal-amal kita dinilai, dicatat, diperhatikan. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafyu, penafian pada segala sesuatu selainnya, dan ada al-isbat, ada penetapan terhadap hanya satu yang berhak diibadahi, yaitu Allah. Jadi hidup itu memang ada an-nafyu dan al-isbat. Makanya saya dulu bilang sama teman-teman ITJ itu baru an-nafyu, belum al-isbat. Indonesia tanpa jil, terus pakai apa? Gitu pertanyaannya. Kalau tanpa jil terus pakai apa? Itu an-nafyu. Al-isbatnya mana?
Sama Anda menikah, nanti ada an-nafyu, ada al-isbat. No kepada selain istri, yes untuk istri, kan itu. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Itulah kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kita di situ memahami bahwa untuk mengabdi kepada Allah dengan cara terbaik, maka manusia yang paling layak dijadikan model adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, kita memerlukan beberapa persyaratan penting untuk bisa menegakkannya di dalam diri kita. Yang pertama, ilmu. Maka dalam Al-Quranul Karim tidak cukup fa'aiqin annahu la ilaha illallah, maka yakin saja bahwa tiada ilah selain Allah. Yakin aja, yakin. Gitu ya. Kata orang Jawa kan, sing penting yakin. Nah, gitu. Enggak boleh. Bukan sing penting yakin, tetapi ada ilmu. Maka kalimatnya fa'lam, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah selain Allah. Maka barang siapa memilih Islam sebagai agamanya, Islam itu adalah dinul ilmi, agama ilmu. Dinul akal, agama akal. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi agama Islam ini agama akal, agama ilmu, agama tafakkur. Makanya afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini menjadi seruan yang sering diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu itu di dalam kita bertauhid, kita harus berdasarkan ilmu. Enggak boleh hanya berdasarkan, pokoknya kalau Islam itu ajaib, banyak mukjizatnya, makanya saya percaya. Dulu sempat kita diajak beragama itu terutama pendekatannya dengan keajaiban ya. Sehingga buku-buku yang terbit itu judulnya keajaiban. Keajaiban sedekah, keajaiban sholat tahajud, keajaiban sholat subuh, keajaiban sholat duha. Yang belum terbit hanya keajaiban sholat jenazah. Ajaib, 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 ajaib. Itu boleh hanya sebagai penguat. Dasar utamanya harus ilmu. Kalau cuma soal ajaib, 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 nanti lihat yang lain juga ajaib, bisa goyah imannya. Kurang ajaib apa yang dilihat Bani Israel? Lihat tangan bercahaya, lihat tongkat jadi ular, lihat tukang sihir dikalahkan, gitu kan? Mereka melihat sendiri bagaimana negerinya Fir'aun dilanda bencana dan semua diangkat bencana itu dengan doanya Musa. Katak datang, doain Musa, kataknya hilang. Belalang datang, doain Musa, belalangnya hilang. Darah mengalir di sungai, doain Musa, itu hilang. Mereka melihat bagaimana lautan terbelah, Fir'aun ditenggelamkan. Mereka melihat bagaimana manna dan salwa turun dari langit menjadi hidangan untuk mereka. Mereka melihat semua keajaiban itu, tapi lihat patung sapi dari emas bisa bersuara. What's happened? Bubar imannya. Karena kalau keajaiban nanti kita ketemu keajaiban yang ditunjukkan oleh orang yang diizinkan Allah menunjukkan keajaiban, apalagi na'udzubillahi min dzalik, misalnya fitnah akhir zaman yang namanya Dajjal, itu menunjukkan keajaiban-keajaiban. Bahkan sampai level
membunuh orang, menghidupkannya lagi. Sampai level membawa yang seakan-akan surga padahal neraka, yang seakan-akan neraka padahal surga. Tapi kalau Cak Nun MH Ainun Najib, kalau ditanya, cita-citanya apa Cak Nun? Cita-cita saya jadi orang yang ada dalam hadis Dajjal. Yang mana? Orang yang disuruh bersaksi bahwa Dajjal adalah Gusti Allah, kemudian dia berkata tidak, kamu Dajjal si pendusta. Lalu orang itu dibunuh oleh Dajjal, lalu dihidupkan kembali, lalu dikatakan aku sudah mematikanmu, lalu aku menghidupkan kamu lagi. Bukankah aku ini Allah? Kata orang itu bukan, kamu itu Dajjal. Lalu Dajjal mau membunuhnya lagi, tapi gagal, sudah gak bisa. Nah, kata Cak Nun, cita-cita saya jadi orang itu. Itu kan serem ya. Tabaraka rahman. Ini penting. Jadi makanya berdasarkan ilmu. Al-ilmu yunafil jahl. Ilmu yang menghilangkan kebodohan dari diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, ilmu memahami keesaan Allah itu dasar dari keimanan kita. Menafikan kebodohan kita. Maka dulu para ulama itu banyak memberikan renungan-renungan tentang tauhid. Ada seorang zindik. Zindik itu mirip-mirip ateis. Datang kepada Imam Abu Hanifah. Tunjukkan bukti wahai Abu Hanifah bahwa ada Tuhan. Mana? Aku tidak melihat. Aku tidak mendengar suaranya. Abu Hanifah berkata, sebentar, aku sedang merenungkan hal yang lain. Apa yang kau renungkan? Kata Imam Abu Hanifah, aku itu baru dapat cerita bahwa ada sebuah kapal berlayar di tengah badai yang sangat dahsyat, gelombang begitu tinggi mengaduk-aduk lautan, dan kapal itu tanpa nakoda, tetapi luar biasanya, kapal itu sampai ke pelabuhan tujuan tanpa kurang suatu apa. Kata orang zindik, orang ateis ini, mana mungkin kapal tanpa nakoda kok selamat dari badai dan sampai ke tujuan dengan selamat gak belok arah. Mana mungkin. Kamu heran dengan cerita itu? Iyalah, kata Imam Abu Hanifah, aku lebih heran lagi pada orang yang melihat alam semesta, bintang-bintang, matahari, rembulan, diatur sedemikian rupa, beredar begitu indah di langit sana, dan bumi beserta seluruh pengaturannya, tetapi dia tidak percaya bahwa ada yang mengaturnya. Jelek enggak? Imam Abu Hanifah. Imam Malik berkata, jejak unta menunjukkan ada unta yang lewat. Jejak unta, iya kan? Madu menunjukkan ada lebah yang bekerja. Udah banyak yang beliau sebutkan. Terakhir beliau berkata, lalu alam semesta dengan segala pengaturannya yang teratur, mana mungkin tidak menunjukkan penciptanya. Tabarak Rahman. Perhatikan, Imam Syafi'i. Ada hujan turun. Ada hujan turun. Menumbuhkan rumput. Rumputnya dimakan domba. Dombanya tumbuh bulunya. Bulunya dicukur, dipintal menjadi benang wol. Hujan yang sama turun. Menumbuhkan kapas. Kapasnya dipintal menjadi benang katun. Ada hujan yang sama turun. Menumbuhkan pohon murbai. Daunnya dimakan ulat, ulatnya ulat sutra, dia berkepompong, kepopongnya dipintal menjadi benang sutra. Ada hujan turun, diminum oleh unta, unta diperah susunya. Ada hujan turun, dimakan oleh lembu, lembu disembelih, dimakan dagingnya. Semuanya dari hujan yang diturunkan, lalu berubah menjadi berbeda-beda. Itu semua diatur oleh penciptanya.
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ada benteng yang sangat kokoh. Kalau dia pecah dari luar, maka berakhir sebuah kehidupan. Tapi kalau dia dipecah dari dalam, bermula sebuah kehidupan. Benteng itu bernama telur. Iya kan? Telur kalau pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Tapi kalau pecahnya dari dalam, bermula sebuah kehidupan. Penting untuk mengilmui tiada ilah selain Allah. Baca novelnya Dan Brown, Origin. Jadi di novelnya Dan Brown yang Origin itu, antum ingat gak percobaan Miller and Urey? Waduh, gak ingat pelajaran biologi zaman SMA. Masa gak ada? Jangan-jangan pendidikan zaman saya lebih berkualitas ya. Percobaan Stanley Miller dan Harold Urey itu, mereka mensimulasikan bumi purba. Itu pakai gitu ya, berbagai bahan yang mereka anggap seperti keadaan bumi sebelum adanya makhluk hidup. Kemudian ditembak pakai listrik, pakai apa dengan asumsi itu seperti kejadian bumi di awal itu ya. Suhunya, unsur-unsurnya, hidrogennya, tekanannya, kemudian petir-petirnya itu sama, diasumsikan begitu. Kemudian mereka mengasumsikan kalau ini berhasil maka akan ditemukan asam amino yang akan menjadi asal muasal makhluk hidup. Percobaannya gagal apa berhasil? Enggak muncul asam amino. Tapi menurut novel Origin, percobaan tahun 1953 itu bisa disimulasikan pakai software. Apa problemnya? Dulu waktunya kurang lama. Percobaannya kan cuma sebentar itu. Padahal yang terjadi di bumi mungkin ribuan tahun baru muncul asam amino. Maka dia pakai software, dia simulasikan hasil percobaan Miller dan Urey itu, lalu dia mengatakan saya berhasil menemukan bahwa setelah sekian ribu tahun maka memang muncul asam amino. Dari situ muncul makhluk bersel satu, lalu kemudian berkembang evolusi sampai menjadi manusia modern seperti itu. Dan manusia ini terus berevolusi. Lama-lama nanti apa? Kita ini bionik. Kan sekarang kita masih mengandalkan gadget ini dipegang. Kan sekarang tinggal soal waktu dan keekonomiannya masuk, harganya masuk. Maka gadget kita ini akan ditanam di badan. Bisa nggak perlu layar LCD. Tinggal pencet bagian sini muncul di depan mata kita layarnya. Itu soal waktu aja. Keypad di sini. Gitu kan? Udah. Jadi menurut dia inilah evolusi berikutnya manusia, dia akan menjadi diimplan dengan berbagai macam teknologi. Maka manusia superpower itu hanya tinggal soal waktu. Karena dia bisa diimplan dengan berbagai macam hal. Pertanyaannya, valid ya itu? Simulasinya itu valid ya? Akhirnya, bagus cara Dan Brown menunjukkan keyakinan orang bahwa ada pencipta. Antum tahu enggak bedanya antara pola dengan kode? Pola itu antum bisa mengasumsikan pola enggak ada yang menciptakan karena muncul di mana-mana. Ada pola ini, pola geometris, pola ini, pola itu, pola itu. Oke lah, Anda seingkar-ingkarnya mengatakan oh pola itu ya muncul gitu aja. Pola pada bunga, pola pada buah, pola pada ini muncul. Tapi ada yang namanya kode. Kode itu dibuat dengan sengaja atau muncul begitu saja? Dibuat dengan sengaja. Antar satu orang dengan orang lain itu ada, misalnya institusi punya kode. Misalnya tentara satu sama lain dihubungkan dengan kode. Huruf itu kode, sehingga kita semuanya memahami dengan cara yang sama. Itu kode. Pemrograman komputer disebut coding, berarti itu pengkodean. Pertanyaannya, DNA kita kode apa pola? DNA kita kode apa pola?
Kode. Karena dengan DNA itu diprogram dari sel yang satu, ada yang tumbuh ke atas, jadi kepala, ada rambutnya. Ada yang tumbuh ke bawah, jadi kaki, ada jarinya. Ada yang tumbuh ke samping, jadi tangan, ada kukunya. Gitu. Ada yang tumbuh di tengah, jadi jantung, jadi paru-paru, padahal asalnya satu. Itu kode, bukan pola. Kalau kode, siapa yang mengkode? Siapa yang coding? Sehingga kemudian DNA kita ini menjadi kode yang ditaati seluruh tubuh kita. Membawa pesan-pesan antar generasi turun-temurun, dia punya sifat-sifat yang serupa karena komposisi yang serupa. Keren ya? Kode. Jadi kalau jawab orang-orang modern yang ateis, kamu percaya enggak kalau kode itu ada yang bikin? Iyalah, namanya juga kode. Kode-kodean, gitu. Beda lagi. Kayak ini ilmu. Kita kalau jawab itu, ala ilmin. Agama kita ini, basicnya ilmu, ilmiah kok. Misalnya ketika Quran itu ditentang oleh orang Quraisy dengan mengatakan, kalau kita nanti sudah jadi tulang belulang, bagaimana mungkin kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Apa jawaban Quran? Simple, lo kamu dulu tuh enggak ada, sekarang ada. Lo kalau besok ada sisanya berupa tulang, gampang dong dibikin lagi. Wong dari tidak ada aja bisa jadi ada, kalau ada sisanya lebih gampang dibikin lagi. Clear? Agama kita ini ilmu. Bukan sekedar yang ajaib-ajaib. Kayak ada seorang wanita menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini sakit. Sakitnya apa? Saya mungkin kayak epilepsi ya. Itu suka kejang-kejang, mendadak, dan di muka umum. Sampai terbuka aurat saya ya Rasulullah. Malu ya Rasulullah. Doakan toh ya Rasulullah biar saya sembuh. Perhatikan jawaban Nabi SAW. Aku bisa mendoakan kepada Allah agar engkau sembuh. Tapi engkau bisa memilih bersabar, maka bagimu surga. Mana yang kau pilih? Sembuh, didoakan sembuh, tapi nggak ada jaminan surga. Atau milih sabar, maka bagimu surga. Wanita itu cerdas. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya milih agar sabar saja, biar dapat surga. Tapi, mbok ya didoakan, biar kalau pas kumat, aurat saya jangan terbuka. Inilah agama. Ilmu, pemahaman. Itu ya. Syaratnya syahadat kita tegak, ilmu dulu. Yang kedua, baru yakin. Yakin. Tulisannya YHA QUEEN. Yakin. Apa itu yakin? Yakin itu bahwa hati kita disandarkan kepada Allah yang sudah kita ilmui bahwa Allah itu maha benar. Kadang-kadang keyakinan itu kita mohonkan kepada Allah dengan memohon karunia. Contoh, Ibrahim berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan yang mati. Apa jawab Allah? Awalam tu'min. Lah Ibrahim, apa kamu tidak percaya? Qala bala. Kata Ibrahim, saya percaya ya Allah, saya yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya hati saya menjadi tentram, tunjukkan ya Allah. Boleh begitu? Boleh. Ya Allah, saya yakin engkau maha pemberi rizki, engkau maha dermawan. Semua yang engkau berikan kepada hamba tidak akan mengurangi kekayaan kerajaanmu sedikit pun ya Allah. Tapi supaya hati saya tentram ya Allah, tolong diberi ya Allah, biar semua hutang saya lunas. Gitu. Boleh. Nabi SAW juga melakukannya. Kapan? Di perang Badar.
Ya Allah, Engkau telah berjanji ya Allah, bahwa Engkau akan menolong pasukan kecil ini ya Allah. Di depan sana musuh begitu pongah ya Allah, membawa segala ketakaburan dan kemusyrikan mereka ya Allah. Ya Allah, apakah Engkau akan biarkan pasukan kecil kami ini binasa ya Allah? Maka Engkau tidak lagi disembah di muka bumi ya Allah. Ya Allah, apakah Engkau memang menghendaki untuk tidak lagi disembah di muka bumi ya Allah? Apakah itu ragu? Bukan, itu yakin. Tapi yakin tidak sama dengan naif. Yang naif adalah di Badar itu bukan cuma Rasulullah loh yang ngomong sama Allah. Abu Jahal juga ngomong sama Allah. Dan kalimatnya Abu Jahal antum tahu bunyinya gimana? Rabbi, in kana ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallamnya saya, bukan Abu Jahal. Haqqun min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau memang yang kau turunkan kepada Muhammad itu benar, hujani saja kami dengan batu dari langit. Itu bukan yakin, itu namanya naif. Beda ya. Yakin itu ada perasaan pengen dipenuhi semua keyakinannya dengan Allah berikan karunia dan bukti-bukti atas semua hal itu. Itu yakin. Tapi kalau naif, kayak itu. Lebih baik saya hancur daripada ngakuin bahwa Muhammad itu benar. Nah, itu naif. Seperti orang Yahudi, begitu mereka melihat Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka musyawarah. Di situ ada Huyai bin Akhtab, ada Salamah bin Abil Huqaiq, ada Abdullah bin Abil Huqaiq, kemudian ada Salam bin Mishkam, kemudian ada siapa tokoh Yahudi Madinah lainnya itu ya. Ngumpul semua, lalu bertanya satu sama lain, apakah dia itu dia? Kata Huyai bin Akhtab, ya memang dia, siapa lagi? Semua tanda-tandanya terang benderang bagi kita seperti tertulis dalam Taurat. Lalu apa sikap kita? Kata Huyai bin Akhtab, demi Allah, kalau nabinya nabi ini yang tidak berasal dari kalangan kita ini, aku akan musuhinya sampai mati. Aku tidak akan pernah mengakuinya, walau aku harus mati. Itu namanya naif. Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah bersujud kepada Adam. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka apa yang menyebabkan itu? Naif, bukan yakin. Yakin itu menafikan keraguan. Al-yaqin yunafi asyak. Jangan ragu, yakin. Yang ketiga, syaratnya kita menegakkan la ilaha illallah dalam diri kita adalah qabul. Terima. Tidak ada pilihan. Kita menerima bahwa memang tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunafi radd, menafikan penolakan. Syarat berikutnya supaya la ilaha illallah kita tegak adalah al-inqiyad. Taat, patuh, tunduk. Yunafi tark, dan menafikan pembangkangan. Kalau kita mau tegak la ilaha illallah dalam diri kita, apapun perintah Allah, tunduk. Inqiyad. Yang berikutnya, yang kelima, ikhlas. Khalisatan, artinya murni. Murni itu kayak apa? Kayak susu. Nuskikum min butuniha min baina
Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kami memberi minum kalian dari perutnya binatang ternak itu. Min baini farsin wa damin, di antara kotoran dan darah keluar labanan khalisan, susu yang murni. Sa'ighal lisyaribin, mudah ditelan bagi peminum-peminumnya. Menarik sekali perumpamaan Allah ya. Susu murni itu gampang sekali terkontaminasi baik oleh kotoran maupun darah. Tapi murni itu harus diikhtiarkan. Ini renungan untuk yang berkarya, nulis, ceramah gitu ya. Itu kalau kecampuran niat-niat selain karena Allah, maka kayak susu kecampuran kotoran dan darah. Kalau campurannya kelihatan, mending. Ada orang dikasih susu, kelihatan ada campurannya kotoran dan darah. Apa yang terjadi? Enggak jadi minum, jijik. Sama nulis buku, menonjol-nonjolkan dirinya sendiri, membaik-baikkan dirinya sendiri. Orang kan baca mau muntah persis dengan susu tadi kan. Itu. Bikin tulisan, ceramah. Oh kalau saya. Enggak enak didengerin, betul kan? Tapi yang begitu kalah berbahaya dengan yang campuran susu dengan kotoran dan darahnya enggak kentara. Bahaya itu. Susu dicampur kotoran dan darah, dibikin milkshake. Tambahin rasa buah, stroberi. Enggak ketahuan bahwa di situ kecampuran kotoran dan darah. Apa yang terjadi? Diminum orang, jadi penyakit. Ini yang selalu jadi renungan bagi kita yang menyampaikan dakwah. Kalau kita berdakwah begini, kecampuran niat jelek, hasilnya yang mendengarkan keracunan. Kalau kita membangun kebersamaan tapi niatnya membesarkan diri kita sendiri, keracunan murid-muridnya. Rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Ini evaluasi selalu. Kita ini kalau berhimpun dalam kumpulan, berdakwah, menyampaikan sesuatu kebenaran, niat itu yang harus ditalkhis terus, ditakhlis terus, ditajdid terus, diperbarui. Karena memang susah mengelola niat. Ikhlas. Yang keenam, syaratnya syahadat kita tegak itu sidq, jujur kepada Allah terutama. Siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi cita-citanya, apapun itu. Cita-cita apapun, jujur sama Allah tentang cita-cita itu, Allah penuhi. Cita-cita pertama apa yang perlu kita tanamkan? Cita-cita surganya, Firdausil A'la. Ya Allah, saya minta surga. Jujur aja sama Allah, bener ya Allah, saya pengen banget sama surga. Jujur. Yang kedua, cita-cita mati. Pengen mati kayak apa? Ada seorang ikut Nabi SAW di satu perang. Kemudian dia dapat bagian ghanimah. Lalu dia bilang, apa ini ya Rasulullah? Ini ghanimah bagian kamu. Kata orang itu, enggak, saya itu perang bersama engkau bukan untuk ini. Lah untuk apa? Saya pengen berperang bersamamu, lalu saya kena anak panah di sini, mati menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, lalu saya diridhai Allah. Apa komentar Nabi SAW? Kalau dia jujur dengan cita-citanya, Allah pasti penuhi. Benar, di perang berikutnya dicari-cari orang ini, ketemu jasadnya, rubuh, ditemukan, tidak ada luka apapun di badannya, kecuali satu, ada anak panah nancep di sini, persis di tempat yang dia tunjuk pakai jarinya. Sayyidina Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, jadikan matiku sebagai syahid di tanah nabimu. Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin protes pada ayahnya. Ayah ini gimana? Berdoa kok begitu? Loh kenapa doaku nak? Ayah berdoa pengen jadi syahid, tapi kok di Madinah? Itu kan berarti bahaya buat yang lain. Berarti pasukan musuh sampai Madinah nanti. Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, Allah itu maha kuasa mengabulkan doa hambanya tanpa mengganggu orang lain. Dan apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab? Syahid
di mihrab Masjid Nabawi bahkan kejadiannya. Tabarakallah. Di malam perang Uhud, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jaz itu tukar doa. Bro, kamu berdoa aku aminkan, aku berdoa nanti tolong kamu aminkan. Oh iya, kamu dulu. Sa'ad berdoa dulu. Sa'ad waktu itu berdoa karena dia sedang miskin-miskinnya. Doanya berbunyi begini, ya Allah pertemukan aku besok dengan musuhmu yang paling kaya, lalu aku berhasil membunuhnya sehingga aku dapat ghanimah banyak. Itu doanya Sa'ad, dikabulkan sama Allah sesuai dengan aminnya Abdullah. Amin, benar, besoknya dia dapat ghanimah paling banyak di perang Uhud. Abdullah bin Jaz berdoa, apa doanya? Ya Allah, pertemukan aku dengan musuhmu yang paling kuat, paling perkasa. Aku berusaha membunuhnya tapi dia berhasil membunuhku, lalu dia memotong hidungku, memotong telingaku, membedah perutku, mengeluarkan isinya, lalu aku ya Allah menghadapmu dalam keadaan seperti itu, lalu engkau bertanya kepadaku, kenapa kau hai Abdullah? Lalu aku menjawab, ini semua demi ridhamu ya Rabb. Lalu engkau berfirman, sadaqta ya Abdullah. Hari berikutnya apa yang terjadi pada Abdullah bin Jaz? Insya Allah, persis seperti yang dikatakannya. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, perutnya dibedah, isinya dikeluarkan. Syahid dalam keadaan seperti itu, menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Cita-cita, jujur, Allah penuhi. Meskipun ada kejadian khusus. Khalid bin Al-Walid di ranjang kematiannya ngomong sama sahabatnya. Coba kamu lihat badanku. Adakah satu jengkal saja di badanku yang gak ada lukanya? Baik oleh pedang, oleh tombak, ataupun oleh panah. Benar ya Khalid? Gak ada luka, gak ada badanmu yang gak ada lukanya. Kata Khalid, seumur hidup aku mencari kematian di medan perang. Tapi kenapa? Aku sudah merasa dekat dengan maut sementara aku berada di ranjangku, di rumahku. Kenapa Allah tidak memberikan aku syahadah di medan perang seperti cita-citaku? Ini pentingnya punya saudara yang selalu menguatkan kita. Tahu apa yang dikatakan sahabatnya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada Khalid? Wahai Khalid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa engkau adalah pedang Allah, maka itu sudah berarti engkau tidak akan pernah mati di medan perang. Kenapa? Karena kalau Rasulullah menyebutmu sebagai pedang Allah, Allah tidak akan pernah mengizinkan pedangnya patah di tangan musuhnya. Allah yang akan menyarungkan sendiri pedang itu, pedang yang terhunus itu, dengan tangannya, bukan dengan tangan musuhnya. Setelah itu Khalid tenang dan dia pun menghadap Allah dengan tenang. Kata temannya apa? Kamu ini pedang Allah. Kalau kamu sampai dibunuh musuh di perang, berarti pedang Allah patah di tangan musuhnya. Itu aib bagi Allah. Maha suci Allah dari memiliki aib kan itu. Masa pedangnya patah di tangan musuhnya? Ya enggak. Kamu ketika Rasulullah sudah bilang, kamu pedang Allah. Itu Rasulullah sudah mengatakan, kamu enggak akan mati di medan perang. Clear. Luar biasa. Sidq. Jujur kepada Allah. Yang ketujuh, syarat tegaknya syahadat kita la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta. Seyakin-yakin apapun, menerima apapun, setinggi apapun ilmu tentang tauhid, tapi kalau tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum menegakkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, cinta kepada Allah datang sendiri apa diusahakan? Diusahakan. Jadi kalau cinta kepada manusia datang sendiri apa diusahakan? Ada yang datang sendiri. Lihat jenggot simetris sedikit gitu ya. Cinta. Lihat jilbab warnanya cantik, cinta. Tetapi itu baru cinta yang jatuh, maka namanya jatuh cinta. Kalau Anda mau cinta Anda menjadi bangunan untuk menggapai surga,
Maka yang harus dilakukan bukan cuma jatuh tapi bangun. Jatuh cinta enggak terlarang, tapi segera setelah jatuh bikin fondasi untuk membangun cinta. Ya namanya juga nasib kan ya. Nasib itu berbunyi menikahi orang yang kita cintai kemungkinan, mencintai orang yang kita nikahi kewajiban. Iya kan? Itu adalah kata-kata bahasa Khatib di Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Gitu ya, mahabbah, cinta. Cinta itu bisa diupayakan. Cinta itu bisa diperjuangkan. Kayaknya ketika soal cinta itu ditanyakan kepada Hasan al-Basri, dengan siapa aku nikahkan anak perempuanku? Kata Hasan al-Basri, dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakan putrimu. Kalau dia tidak mencintainya sekalipun, maka dia tidak akan pernah menyakiti putrimu. Kalau tidak mencintainya, tidak menyakiti. Lama-lama cinta juga, karena dibangun cinta itu. Gitu kan? Jadi, kalau menikah, tidak harus dia D kecil, tetapi yang penting karena dia pakai D besar. Yang penting karena dia pakai D besar. Maka insya Allah bangun cinta. Enggak harus jatuh cinta, bangun cinta boleh. Di ucapan ba'da akad nikah bisa bikin kaget. Istriku, aku belum mencintaimu. Maka mulai hari ini aku akan mulai mencintaimu gitu. Nah, kok sudah jam 9 lebih ya? Ini baru sepertiga materi. Kalau mau ikut rundownnya panitia, maksudnya tornya panitia, ini baru sepertiga materi. Lanjutin enggak? Yakin. Oke, kita satu poin lagi aja ya. Syarat menegakkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syahadat kita. Yang pertama, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dengan keyakinan sepenuhnya. Mengakui. Betul-betul beliau utusan Allah. Dengan segala keistimewaan, kesempurnaan yang ada padanya. Bahwa Allah tidak salah pilih dalam meletakkan risalahnya kepada seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau umroh itu goyanan, ketemu orang Saudi yang kadang-kadang ya enggak nyenengin lah, nyebelin. Dengan segala tingkah rasisnya kepada kita dan macam-macam. Maka komentar kita dalam hati, ya Allah, sudah 1400 tahun berlalu, masih ada yang seperti ini. Gimana dulu yang dihadapi Rasulullah gitu. Ini sudah dihadapi Rasulullah dan sudah diberikan ajaran Islam 1400 tahun. Masih ada yang kayak begini. Dulu Rasulullah menghadapi yang kayak apa? Benar ya? Subhanallah. Sebaik-baik manusia orang Arab, namanya Muhammad SAW. Sejelek-jelek manusia orang Arab, namanya Abu Lahab, Abu Jahal itu. Sama. Maka orang Indonesia itu average gitu. Tengah-tengah gitu. Jahatnya enggak terlalu, baiknya nanggung. Jadi dulu ada cerita. Seorang syekh dari Mesir datang ke Indonesia, kemudian memberikan daurah, pengajian. Lalu ada seorang aktivis dakwah Indonesia menyampaikan kepada syekh itu, wahai syekh, bagaimana kami harus menghadapi tiran yang zalim di negeri kami? Syekhnya ketawa, hah? Tiran zalim? Tiran zalim kok bikin yayasan, bikin masjid-masjid? Itu nyebut Pak Harto. Kalau tiran zalim itu kayak yang di Mesir. Itu loh, kayak yang di Mesir.
Aktivis dakwah dipenjarakan semua, divonis mati semua. Nah itu baru tiran dolim. Sini nih, antum sebut tiran dolim, tapi punya yayasan amal bakti muslim Pancasila. Bikin acara-acara, naik haji gitu ya, macam-macam. Ya itulah Syekh, kata teman dari Indonesia. Memang beda level. Tiran dolim di Mesir keturunan Fir'aun. Tiran dolim di sini cuma keturunan Ken Arok. Levelnya Ken Arok, bukan Fir'aun itu. Ya, dulu Indonesia itu fenomena unik. Di majalah Syarqul Awsat tahun 92 itu pernah menulis fenomena aneh di Indonesia. Jadi wartawannya itu datang ke Jakarta, pergi ke Masjid Istiqlal, dia lihat ada wanita pakai rok mini gitu ya, setelan safari kerja, masuk ke Masjid Istiqlal. Dia kaget, kenapa? Wanita kayak begitu kalau di Timur Tengah itu liberal, kiri, komunis gitu-gitu. Lulu. Kata wartawannya, masuk masjid. Lulu. Pakai mukena. Lulu. Ikut sholat. Lulu. Habis sholat dilepas lagi. Terus keluar lagi. Kata dia, Indonesia ajib, katanya. Kata dia, Indonesia ini menakjubkan. Di Mesir, di Timur Tengah, kalau pakai baju begitu ya nggak mungkin sholat. Tapi Indonesia ini Masya Allah, katanya. Lucu. Kayak gitu kok sholat. Maka ulama Indonesia menjelaskan ketika itulah kita benih-benih dakwah. Problemnya di sini bukan problem ketulusan dalam berislam. Itu selesai. Orang Indonesia semua tulus berislam. Problem di Indonesia ilmunya belum sampai. Itu aja. Bahwa menutup aurat itu wajib, bahwa begini-begini, itu belum sampai aja sih. Wah tugas antum lebih ringan kalau gitu. Orang Arab ilmunya sampai, tapi kabulnya nggak dapat gitu. Nolak betulan gitu. Itu yang terjadi. Masya Allah, unik Indonesia ini. Makanya progres dakwah ini luar biasa harus kita syukuri. Jadi tahun 1982, bapak saya itu mengajar sebuah SEMEA, tahu SEMEA? Sekolah Menengah Ekonomi Atas, kalau sekarang SMK aja kan sebutannya, dulu SEMEA. Di sebuah SEMEA, di sebuah kota di Jawa Tengah itu, muridnya 600 lebih. Dari 600 murid itu, kan mayoritas perempuan kalau SEMEA. Itu yang berjilbab cuma satu. Ya yang kemudian jadi ibu saya. Jadi luar biasa kita harus mensyukuri progres dakwah seperti ini. Itu kan. Paman saya lucu lagi kan, naik kereta api dari Jakarta ke Jogja tahun 80-an, bayangkan. Dia bersin, haji, terus kemudian tahmid, alhamdulillah. Waktu itu belum ada isu corona kan, bersin tetap tahmid. Terus dia mendengar suara lirih dari seberang kursinya, yarhamukallah. Kok lembut suaranya, dilirik, yang tampak hanya jilbab putih, wajah menghadap jendela. Langsung dia keluarkan kertas dan pena, dia serahkan pada jilbab putih itu. Dek, tolong tulis nama bapak sampean dan alamatnya. Nah coba bayangkan zaman itu ngerti yarhamukallah, dan pakai jilbab, kata mas, jangan nolak yang lain lagi, wes ini mantap gitu. Selesai itu. Sudah solihah dan berilmu, selesai itu. Tolong tulis nama bapak sampean dan alamatnya. Kaget, untuk apa mas? Ya saya cuma pengen silatil arham, nanti pengen sowan, tolabul ilmi kepada bapak sampean. Ragu-ragu, ditulis. Saya tulis, simpen. Berapa hari kemudian didatangi alamat itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo nak. Ada yang bisa dibantu nak? Pertama saya silatul arham Pak. Nama saya ini. Ahmad Lazim Zaini namanya. Nama saya ini. Terus yang kedua ini sebagai binaul ukhuwah. Ukhuwah di antara sesama mukmin sama muslim. Yang ketiga niat saya thalabul ilmi
mencari ilmu, dan salah satu ilmu yang paling penting yang ingin saya pelajari dari Bapak adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya jadi solih dan solihah. Dan dalam rangka belajar ini kalau saya bisa praktek langsung, saya lebih bersyukur lagi, sehingga dengan ini saya melamar putri Bapak. Tuh, anak perempuan saya ada 5. Sampean ngelamar yang siapa? Terserah Bapak. Loh, terserah gimana? Saya sikoh, kata dia, saya sikoh, semua putri Bapak pasti solihah. Wah, ya enggak bisa gitu. Lah anak kenal saya dari mana? Dari salah satu putri Bapak barangkali yang kemarin tanggal ini naik kereta dari Jakarta ke sini, ke Jogja, gini. Oh, yang itu. Coba tak suruh keluar nyajikan minum ya. Nanti kalau mantep, ya langsung. Keluar, suguhkan minum. Dah mantep, insya Allah Pak. Sudah sini. Lu apa Pak? Lah yo ijab kabul. Secepat ini. Lo mau berapa lama? Saya belum bawa mahar Pak. Itu pecimu. Peci Pak. Lah yo apa yang ada? Dompet ada Pak. Isinya dikit. Udah keluarkan semua. Jadikan mahar. Sini akatan. Tak panggil tetangga dulu ya, bentar. Saksi. Selesai akad hari itu. Mereka dikaruniai 7 putra putri, semuanya hafal Al-Quran Karim, merintis pesantren-pesantren tahfidz di beberapa kota di Indonesia. Paman saya itu bilang, nih Lem, bibimu ini tak bersinin aja jadi istri. Lah kalau aku batuk, jadi apa coba? As simple as that. Gitu. Jadi, ya coba besok bersin ya. Insya Allah ditangkap petugas Satgas Corona. Karantina ya mas gitu. Oke. Yang kedua, syarat kita menegakkan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengucapkan dan mengikrarkannya dengan lisan. Jadi tidak cukup hanya keyakinan hati, ikrar lisan itu adalah harus konsekuensinya. Maka kalau kita mengikrarkannya dengan lisan, kita sering-sering menyebut nama ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering-sering membaca salawat ketika nama itu disebut sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah salawat itu ya, fadilahnya luar biasa. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kujadikan mayoritas waktuku kugunakan untuk berselawat kepadamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka engkau mendapat 2 hal. Semua cita-citamu akan diwujudkan oleh Allah dan semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga, ittiba, dengan mengamalkan kebenaran yang telah dibawanya. Dan kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW itu simple. Kaidah terpenting dalam agama kita ini, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Maka yang ibadah itu minimalis kaidahnya. Bunyinya al-aslu fil ibadati batlan hatta yakumud dalilu yadullu alal amr. Semua bentuk ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai tegak dalil menunjukkan bahwa dia diperintahkan. Kalau soal ibadah, maka lakukan yang diperintahkan saja. Enggak usah repot-repot bikin bentuk ibadah sendiri. Atau nambah-nambahin yang jumlahnya sedikit. Wah Ustaz, saya itu kalau subuh rasanya syahdu ya Ustaz. Kalau cuma 2 rakaat sayang nih. Kalau subuh itu saya 8 rakaat minimal gitu. Enggak boleh. Waduh, Ustaz, saya kalau puasa Ramadan itu rasanya cemen nih. Kalau sahurnya menjelang subuh terus azan maghrib kok sudah buka. Wah, saya kalau puasa itu biar agak gagah itu. Makanya saya sahurnya jam 1, buka puasa setengah 12 malam.
Enggak. Yang mudah, agama kita ini perintahnya mudah, ibadah simple saja, yang diperintahkan saja. Makanya dulu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, Muhammad utusannya, lalu aku tegakkan salat, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, maka apakah aku masuk surga? Rasulullah mengatakan dengan sangat mantap, bala, iya kamu masuk surga. Jadi syahadat, salat fardu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, clear, minimalis. Meskipun di syarah hadisnya kita ketemu, orang yang tanya ini ternyata ibadahnya gak minimalis. Semua sunah-sunah diamalkan. Tapi dia telah menyelamatkan kita dengan ibadah minimalis itu cukup. Gitu. Kalau ibadah minimalis. Tapi kalau selain ibadah, longgar. Al-aslu fil asya'il ibahah hatta yakumud dalilu yadulu alat tahrim. Asal di dalam segala sesuatu hukumnya boleh. Sampai tegak dalil menunjukkan bahwa dia diharamkan. Segala sesuatu itu halal, kecuali yang diharamkan. Segala sesuatu itu boleh, kecuali yang diharamkan. Makanya dulu saya sering mengatakan yang lebih tepat itu memang sertifikasi haram. Bukan sertifikasi halal. Nah kalau sertifikasi halal itu pelecehan buat kita sebenarnya. Mosok tiap kemana-mana nyari halal MUI, halal MUI, halal MUI. Apa yang belum dilabeli halal MUI berarti haram? Kan enggak juga. Beli bakso tetangga sebelah, masamu halal MUI-nya mana bu? Gak bisa. Harusnya sertifikasi haram. Karena semua halal kecuali yang haram. Kan mudahnya begitu. Cuma saya dibilang, ya mana mau Ustaz, ada perusahaan kok minta disertifikasi haram. Loh, ini transparansi harusnya mau. Kalau dia memang bikin barang haram, labelin haram biar enggak dikonsumsi muslim. Kalau dia niat bikin barang untuk dikonsumsi muslim, ya harus pastikan halal. Kan clear. Harusnya kan begitu. Lah kok sekarang kita ngalah terus, sertifikasi halal. Ya Allah. Ya itu nanti kalau jadi sultan aturannya begitu. Sertifikasi haram. Loh, artinya transparan kan. Kalau memang niatnya jual ke yang muslim, ya harus halal, clear. Kalau memang bikin produk haram, ya jangan coba-coba memasarkan ke konsumen muslim. Ya itu clear. Sekarang apa-apa disertifikasi halal. Kulkas sertifikasi halal. Baju sertifikasi halal. Yo bener sih. Cuman jadi lebay. Karena memang menyalahi kaidah. Kaidahnya sertifikasi haram. Itu cita-cita kalau jadi sultan. Nah ini ya. Fikih itu, ciri fikih yang benar, bahasnya rumit, hasilnya mudah diamalkan. Ciri fikih yang benar, bahasnya rumit, hasilnya mudah diamalkan. Kalau bahasnya gampang, hasilnya sulit diamalkan, pertanyakan fikihnya. Fikih itu kan rumit, bahasnya, hasilnya boleh, sama-sama boleh. Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW turun sujud dengan tangannya. Sahabat lain melihat Rasulullah turun sujud dengan lututnya. Manakah yang benar? Oh itu nanti bahasnya rumit nanti. Akhirnya kesimpulannya dua-duanya boleh. Itu fikih yang benar. Ada hadis lain. Abu Hurairah menyampaikan, Rasulullah melarang kita untuk buang air dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis Anas bin Malik, aku membawakan air untuk Rasulullah beristinja setelah buang air dan aku menyaksikan beliau buang air menghadap kiblat. Pusing enggak dua hadis ini? Kata Abu Hurairah, Rasulullah melarang yang namanya buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Anas bin Malik mengatakan aku nganterin air untuk Rasulullah, Rasulullah buang airnya menghadap kiblat. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Bahas fikihnya rumit. Kaidah pertama, qauliyah didahulukan atas fi'liyah.
Hadis yang sifatnya ucapan Nabi itu didahulukan dari yang sifatnya perbuatan. Kenapa? Perbuatan kadang kasuistik, tapi ucapan berlaku umum. Maka dalam hal ini Abu Hurairah didahulukan daripada Anas bin Malik. Pertama, kesimpulan pertama, ya kalau bisa usahakan jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi ada pembahasan berikutnya, kasusnya bagaimana yang dialami Abu Hurairah dan Anas. Abu Hurairah menyampaikan hadisnya saat dia menemani Rasulullah dalam perjalanan. Perjalanan zaman itu kira-kira sudah ada rest area belum? Belum. Kalau begitu kira-kira Rasulullah buang airnya di toilet tertutup atau tempat terbuka? Tempat terbuka yang sunyi. Nah kalau tempatnya tempat terbuka, maka jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Larangan ini bersifat keras. Yang berikutnya pembahasannya Anas bin Malik itu nganterin air buat Rasulullah istinja. Di mana? Di Madinah, di rumah Rasulullah SAW, di toilet tertutup. Maka berarti ada rukhsah. Kalau di toilet tertutup, maka ada rukhsah untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Maka pengamalannya mudah. Antum kalau ketemu toilet, ternyata klosetnya menghadap kiblat, gak usah miring-miringkan badan. Nanti kalau najisnya tercecer malah repot. Kan gitu. Paham ya? Ini cirinya fikih, bahasnya rumit, diamalkan jadi sederhana. Ini kaidah penting ya. Kaidahnya Salim Afilah ini, jangan dinisbatkan ke yang lain-lain. Ciri fikih yang benar, bahasnya rumit, hasilnya mudah diamalkan. Makanya fikih itu mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ada orang tanya kepada Imam Sya'bi. Imam Sya'bi itu agak humoris. Kang Daan kalah. Jadi orang ini tanya, ya Imam kalau aku mandi di sungai, kemanakah aku harus menghadap? Apakah menghadap kiblat, membelakangi kiblat, atau menghindar dari arah keduanya? Dan bagaimana kalau aku tidak tahu arah kiblat, apa yang harus kulakukan? Pertanyaannya begitu. Apa jawab Imam Sya'bi? Menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Clear. Itulah fikih gitu. Gitu ya. Itulah fikih. Jadi kita itu ikut sunnah. Sunnahnya itu mempermudah hidup kita. Rasulullah sunnahnya mempermudah, menyamankan hidup kita. Kayak sunnah itu kalau diamalkan nggak bikin repot, nggak bikin mubadir. Ada lalat nyemplung ke minum. Apa yang harus dilakukan? Bukan dibuang, lalatnya ditenggelamkan, gitu kan? Kemudian diambil bangkainya, dibuang, minumannya masih bisa diselamatkan. Mudah. Dan sunnah itu kadang-kadang unik gitu ya. Pasti ada hikmahnya, saya yakin. Misalnya seliliten, tahu seliliten? Ada sisa makanan terselip di antara gigi. Itu ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Kalau engkau membersihkan selilit dengan tanganmu, maka hasilnya telanlah. Tetapi kalau engkau membersihkannya dengan alat, tusuk gigi misalnya, maka buanglah. Sunnahnya begitu. Unik ya. Bagaimana Rasulullah mensunnahkan bersin? Beliau menutup dengan tangan atau dengan ujung baju. Sunnah. Sekarang direkomendasikan oleh tim Corona. Sunnah. Yang keempat, syarat Muhammad Rasulullah tegak adalah membenarkan segala apa yang datang dari beliau tentang hal-hal yang gaib, baik yang sudah maupun yang akan terjadi. Dan terlalu banyak hal yang sudah terbukti dari apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tentang zaman kita. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kemudian banyak sekali al-harju. Al-harju itu apa ya Rasulullah? Al-harju itu al-qatlu, pembunuhan. Zaman antum kecil, dengan sekarang kira-kira frekuensi pembunuhan banyak mana? Kayak sekarang ya. Na'udzubillah min dzalik.
Tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tandanya sudah muncul. Apa tanda-tandanya? Misalnya, itu banyak yang sudah keluar. Tapi tidak perlu menjadi kita, wah sudah mau kiamat, nimbun makanan dulu. Enggak. Mukmin itu memikirkan bekal untuk ba'da kiamat, bukan bekal menghadapi kiamat. Bekal untuk ba'da kiamat. Soal dunia santai. Wong hadisnya, kalau kamu tahu bahwa besok kiamat di tanganmu masih ada sebiji kurma, apa yang harus kamu lakukan? Tanam. Itu kan pekerjaan sia-sia sebenarnya. Oh besok kiamat kok. Sekarang tanam pohon kurma, biji kurma, buat apa? Mukmin mikirnya segala amal yang bisa dilakukan, lakukan. Dan memang ulama-ulama kita itu luar biasa ya kalau memaknai hadis itu. Antum kalau ditugaskan di stasiun pusat kutub utara atau stasiun pusat kutub selatan atau di bulan, sholat antum gimana? Di kutub utara itu setengah tahun siang, setengah tahun malam. Apa setahun sholatnya 5 waktu? Jadi subuh 3 bulan kemudian baru duhur. Apa begitu? Enggak. Cari dalilnya ada enggak? Hadis tentang sholat di kutub, ada enggak? Kalau nyarinya pakai kata kunci kutub, enggak ketemu. Tapi ternyata kita itu dapat dalil tentang sholat di kutub ataupun di bulan ataupun di Mars, nanti kalau kita sampai ke Mars misalnya, itu di hadis tentang Dajjal, bayangkan. Hadis yang mana? Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tinggal di antara kalian selama 40 hari. 10 hari pertama, hari-harinya seperti setahun. 10 hari kedua, hari-harinya seperti sebulan. 10 hari ketiga, hari-harinya seperti sepekan. 10 hari keempat, hari-harinya seperti hari-hari kalian ini. Itu alhamdulillah ada sahabat tanya teman-teman. Apa pertanyaannya sahabat itu? Ya Rasulullah, ketika hari-hari terasa setahun, kami sholatnya bagaimana? Apakah kami sholat hanya waktu sehari atau kami sholat sesuai waktu-waktu yang kami rasakan? Jawab Nabi SAW, perkirakanlah untuk kalian. Perkirakanlah untuk kalian. Ada hari-hari yang terasa seperti setahun, sholatnya bagaimana? Perkirakanlah untuk kalian. Sholatnya tetap sholat seperti jadwal kalian. Maka kalau begitu ini dalil ketika Anda tugas di kutub, ketika Anda tugas di bulan, ketika tugas di Mars, di stasiun geostasioner bumi, dalilnya clear. Ada. Dalilnya apa? Hadis Dajjal. Mau serem. Ulama kita kalau mikir luar biasa ya. Keren. Insyaallah. Yang kelima, syarat tegaknya Muhammad Rasulullah adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi semuanya. Apapun jua. Karena satu hari Umar bin Khattab berkata, Ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Kata Nabi SAW, enggak boleh begitu ya Umar. Engkau harus mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri, bapak-bapakmu, anak-anakmu, istrimu, dan semuanya. Kata Umar, asyhab ya Rasulullah. Mulai sekarang aku mencintaimu melebihi semua cintaku pada yang engkau sebutkan tadi. Tabarakallah. Itu tegak syahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada diri kita. Maka jangan pernah terjadi cinta kita kepada Rasulullah SAW kalah dari cinta kita kepada Song Joong Ki. Misalnya Song Hye Kyo, saya ya ingatnya cuma itu, gak tahu nama bintang K-pop. Ya. Kalau kolak itu pisang K-pop. Yang keenam, tegak syahadat la ilaha illallah itu kalau kita mendahulukan sabda Rasulullah SAW di atas semua pendapat dan ucapan
orang lain. Apa yang disampaikan Nabi SAW itu yang tertinggi. Di setiap kali kita menghadapi segala sesuatu itu kita aman kalau kita tanya, ini Allah bilang apa, Rasulullah milih apa. Kalau terjadi peristiwa seperti ini, aman hidup kita. Gitu ya, sudah malam. Saya kembalikan kepada pembawa acara.